Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Jumat, tanggal 11 Juni 2021, kita dapat berkumpul di acara penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kodrat Wibowo SE PSD selaku Ketua KPPU. Selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Chandra Setiawan MM PhD selaku anggota Komisi KPPU. Bapak Insinyur Charles Panji Dewanto MAP selaku Sekretaris Jenderal KPPU, Bapak Abdul Hakim Pasaribu SEMM selaku Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan, Bapak Deswin Nur SE MM selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, dan Ibu Retno Wiranti selaku Kepala Bagian Kerjasama berserta rombongan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak serta Ibu sekalian. Yang terhormat Ketua Yayasan Institut Bisnis Indonesia, Bapak Yo. Yang terhormat Rektor IB Kwik Kian Gi, Bapak Dr. Insinyur Hisar Sirait MA beserta jajarannya. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara siang hari ini. Adapun susunan acara hari ini, acara diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya pembacaan doa, acara berikutnya sambutan Ketua KPPU dan sambutan Rektor IB Kwik Kian Gi, acara selanjutnya pembacaan nota kesepahaman, berikutnya penandatanganan nota kesepahaman antara KPPU dan IB Kwik Kian Gi, kemudian penyerahan plakat dan foto bersama, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, mari kita mulai acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Budi Wasito Eskom MM Mkom. Bapak, persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kodrat Wibowo, SE PhD, selaku Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Yang kami hormati Bapak Dr. Chandra Setiawan. Yang kami hormati Bapak Dr. Hisar Sirait, selaku Rektor. Yang kami hormati Bapak Iyo selaku Ketua Yayasan. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan lancar. Doa saya bacakan dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Yangi, kami hendak menyelenggarakan acara penandatanganan nota kesepahaman Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Yangi. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan kegiatan kami dan jadikanlah nilai ibadah yang memberi manfaat bagi kita semua. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu yang telah berjasa bagi negara dan bangsa. Tempatkanlah kami dan mereka dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilahkan Ketua KPPU Bapak Kodrat Wibowo SE PhD untuk memberikan sambutan kepada Bapak Kodrat Wibowo. Kami persilahkan. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya dalam hal ini adalah Pak Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Yangi, Pak Dr. Insinyur Hisar Sirait, MA, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Tentunya dalam hal ini yang pertama anggota komisioner KPPU Pak Chandra Setiawan, senior kami di mana-mana ini, senior di KPPU, senior di IBI, senior di pokoknya jangan ngomong umur, jangan. Senior dalam artian dituakan, bukan, tapi memang tua sih. Pak Sekjen, Pak Charles Panji Dewanto, Pak Deputi, ada Pak Deputi? Oh, oke. Diwakili tentunya oleh Pak Hakim, Direktur Advokasi, Pak Deswin dari Humas, tentunya di sini juga para Wakil Rektor, para Dekan, akademisi semua. Kalau saya istilahnya kalau di kampus dulu adalah warga Sivitas Akademika, ya, Sivitas Akademika Institut Bisnis dan Informatika Kwik Yangi, yang rupanya ada kakak senior saya juga, si Kang Said. Baik, Bapak Ibu dan semua tamu undangan, di sini juga saya lihat ada beberapa mahasiswa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya lah, atas karunia lah, atas segala izinnya lah kita semua dapat bertemu langsung di hari ini. Ini hari yang baik, ya. Hari yang baik untuk kita bertemu. Ucapan terima kasih kepada Pak Rektor. Tentunya Pak Rektor, kita sangat berterima kasih secara kelembagaan, dan saya pribadi memohon maaf karena berapa kali ya, hampir 3 kali ya Pak Chandra ya, kita menggeser jadwal ini. 2-3 kali, 2 kali ya Pak ya.
Intinya semua yang kami ingin sampaikan, terima kasih yang sangat tak terhingga ini atas kerjasamanya, sehingga kegiatan seremonial pada hari ini untuk penandatanganan nota kesepahaman bisa kita lakukan. Seperti yang juga sudah diketahui banyak orang, secara historis KPPU adalah satu-satunya otoritas persaingan usaha di Indonesia, punya tugas mulai dari advokasi kebijakan persaingan usaha, penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang diatur larangannya di dalam Undang-Undang 5 tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan larangan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian merger akuisisi, dan tentunya ada satu hal yang mungkin terlupa, yaitu tugas tambahan dari Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM dan juga Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020, dilanjutkan PP-nya PP 7 tahun 2021, yaitu pengawasan kemitraan. Jadi KPPU ini tugasnya tidak hanya diamanatkan melalui Undang-Undang 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, tapi juga Undang-Undang 20 2008 dan Undang-Undang terbaru tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, tentunya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan segala macam keterbatasannya, dari anggaran sampai dengan kepada sumber daya manusianya, kami memang keterbatasan ini bisa dilihat juga dari KPPU RI yang baru punya 6 kantor wilayah di beberapa pusat kegiatan bisnis dan ekonomi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, belum sampai ke 33 provinsi, baru ada 6 wilayah yang di Medan, itu mencakup semua kegiatan bisnis ekonomi di Sumatera bagian utara, kantor wilayah Lampung, di Sumatera bagian selatan, di Bandung, cakupan wilayahnya Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, di Surabaya, ini yang agak banyak, mulai Jawa Tengah, Yogyakarta, Surabaya, Jawa Timur, NTB, NTT, lalu Kanwil 5 itu di Balikpapan, seluruh provinsi di Kalimantan, dan wilayah 6 di Makassar. Jadi kanwil-kanwil ini adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat KPPU Republik Indonesia di Jakarta. Tugas-tugasnya hampir mirip, sama sebetulnya. Yang membedakan mungkin tidak ada pengawasan merger akuisisi yang notabene memang hanya dilakukan di kantor pusat. Kecuali kalau nanti, bukan kalau ya, rencananya Pak Sekjen sudah tetapkan tanggal, Pak Deswin juga di sana, tanggal 7 ya Pak Sekjen ya? Bukan tanggal 10. Kita udah ngomong ke DPR tanggal 10 itu. Jadi tanggal 7 kita akan membuka kantor wilayah baru di Yogyakarta, pusat UMKM. Jadi Kanwil ke-7 ini adalah pusat kemitraan UMKM. Mudah-mudahan kalau sekiranya nanti acara peresmian Pak Sekjen dan Pak Deswin dari Humas ingin lakukan secara online, saya berharap Pak Rektor dan jajaran juga bisa menghadiri Pak. Karena kan teman-teman di sini mahasiswa diajarkannya tentang bisnis ya. Kalau bisnis tidak hanya masalah bisnis yang besar-besaran kan. Teman-teman mulai starting up juga pasti mulainya kecil ya. Atau bisa melangkah ke menengah, itu ada waktunya. Saya kira ini relatif kami ingin ada keterlibatan juga dari Sivitas Akademika, dari Institut Bisnis dan Informatika Quikianggi. Tentunya juga karena keterbatasan tersebutlah kita butuh hub, butuh partner. Yang utama biasanya partnernya adalah kampus, dan yang kedua itu lawyer firm ya, biasanya para komunitas kuasa hukum. Dan tentunya kalau dalam kaitan kami terkait peranan kalangan kampus, tentunya ini bisa lebih luas. Kalau lawyer biasanya ke klien-kliennya, kalau kampus ke mahasiswa-mahasiswanya. Sehingga nilai-nilai persaingan sudah tertanam sejak mahasiswa menempuh ilmu di kampus masing-masing. Tentunya KPPU juga punya tujuan dalam
upaya menanamkan budaya bersaing ini ya bukan hanya dari pengajaran mata kuliah terkait hukum persaingan usaha atau industrial organization, bisa saja penyusunan karya tulis, pelaksanaan kuliah umum, diskusi dan lain-lain. Tentunya kita juga punya keterbatasan lain. Ini yang mungkin hari ini lebih cocok ya Pak Chandra ya. Kalau tadi kan bicara keterbatasan yang umum, ada yang spesifik. Di dalam era digital dan dunia teknologi, saya kemarin dengan Pak Sekjen, Pak Deswin, kita menghadap Pak Mendag ya. Di situ Pak Mendag juga sampaikan tentang akan diperbaharuinya direvisinya Permendag RI nomor 50 tahun 2020 terkait e-digital bisnis, ya, e-dagang, e-trade, bahasanya e-dagang untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait bisnis marketplace yang kemarin sempat KPPU diminta untuk menangani perkara predatory pricing. Sorenya saya ketemu dengan Pak Erick Thohir di kantornya, kebetulan juga baru pulang, ada ratas di istana yang juga terkait dengan digital. Jadi memang itulah salah satu kelemahan kami, bicara masalah digital, bicara masalah tentang teknologi, maka ada satu kata di kampus ini yang kita mohon Pak Rektor dibantu, informatikanya. Ya. Jadi masalah data, informasi ini kami punya keterbatasan, terutama informasi data sektoral, ya, sektoral industri. Bahkan ini yang kita kalau mengacu pada upaya-upaya penanganan perkara atau advokasi ke sektoral, kita biasanya mentok di data bisnis. Kita pun punya, tapi jujur saja tidak selengkap kalau kita memang bisa berkolaborasi dengan melakukan pertukaran data informasi ini. Dan saya juga yakin kampus ini kan dibawa ke arah teknologi digital. Saya yakin mahasiswanya pasti, sekarang dunia tidak akan bisa lah kita bicara bisnis model lama, model saya dan Kang Said dulu diajarin sama Pak Sumirat gitu ya, Pak Nurin, beda itu. Zaman sudah berubah jauh. Dan itulah makanya saya secara pribadi, mohon maaf agak panjang, sekiranya mudah-mudahan penandatanganan nota kesepahaman ini bukan hanya bersifat seremonial belaka. Di sini KPPU punya warga IBI juga ya, Pak Chandra Setiawan, betul kok, senior, komisioner senior. Ingat Pak Hakim jangan ngomong umur, pokoknya senior. Karena beliau sudah komisioner sebelumnya di periode yang ketiga dan sekarang yang keempat. Jadi mudah-mudahan langsung saja kita lakukan PKS, Pak Deswin. Jangan cuma MOU lalu bye atau nunggu tahun depan gitu ya. Padahal ada yang bisa langsung. Contohnya nih mahasiswa bisa magang, ya bisa magang. Apalagi sekarang kampus Merdeka berapa bulan magang tuh, Pak Rektor? 6 bulan ya? Minimal berapa bulan kalau magang ke perusahaan atau ke kantor? Tuh 6 bulan. Pak Deswin, kita paling lama 3 bulan ya? Pak Sekjen minta dirubah Pak, jadi mohon ada aturan di kita. Karena magang itu rupanya sekarang 6 bulan yang dianggap sebagai bagian dari kampus Merdeka itu Pak ya. Kita juga lupa tuh Pak Chandra, lama nggak ke kampus sih. Padahal sering ke kampus tuh Pak Chandra tuh. Iya. 6 bulan loh. Kita pulang makan cuma 3 bulan ya. Ya kita harus punya perubahan sedikit lah dari aturan yang bisa diatur sendiri. Tentunya lokasi juga tidak jauh, sama-sama di Jakarta. Institut Bisnis dan Informatika Kwikianggi dan kantor pusat KPPU di Jalan Juanda di Harmoni. Tidak sulit lah ya, informasi juga agak gampang. Orang-orangnya juga ya bisa kita lihat tidak jauh-jauh amat ya, dalam komunitas yang tidak berbeda jauh, ada kampus dan lain-lain, sehingga nanti pelaksanaan kegiatan kolaboratif antara kedua belah pihak ini bisa maksimal ya, bisa optimal dan tentunya bermanfaat bagi semua, terutama bagi kami adalah manfaatnya terhadap upaya
penegakan hukum, persaingan usaha, dan penanaman nilai-nilai atau upaya internalisasi nilai-nilai dari semangat persaingan usaha yang sehat di Republik tercinta ini. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia di hari yang baik dengan orang-orang yang baik juga. Ya. Semoga kita tetap disehatkan dan bisa menjalankan kegiatan kolaborasi lanjutan dari MOU ini dengan optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan yang sangat baik sekali, perjumpaan pertama kali tapi langsung ada satu ikatan batin yang baik dengan Pak Ketua KPPU, Pak Kodrat Wibowo. Selamat datang Bapak di kampus Institut Bisnis dan Informatika KUIKNGI. Kiranya Bapak selalu dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan yang Maha Baik agar boleh terus Pak menjadi berkat bagi orang lain. Yang berikutnya ini orang yang luar biasa. Saya secara pribadi punya hutang yang luar biasa ke beliau. Nah, beliau ini yang menerima saya menjadi dosen di IBKKG. Kalau dia tidak terima, barangkali saya tidak pernah menjadi rektor. Yang senior tadi Bapak. Senior, beliau senior sekali, benar sekali. Menerima dan beliau juga yang mengizinkan saya sekolah di di IPB untuk mengambil S3. Yang terhormat Bapak Chandra Setiawan. Wah, ini luar biasa. Ini senior luar biasa Bapak. Ini senior semua. Saya bisa menyatakan Pak Kodrat, hampir seluruh yang hadir dosen-dosen di sini, ya beliau adalah orang yang banyak kita harus menyampaikan ucapan terima kasih Pak ya. Pak Chandra, sehat selalu Bapak ya. Luar biasa untuk Bapak. Pak Charles Panji Dewanto selaku sekretaris juga, terima kasih Bapak sudah hadir di kampus kita ini, kampus yang kita bangun dalam suasana kekeluargaan, suasana kekerabatan dan suasana riang gembira, bahagia dan sejahtera. Itu harapan kita. Dan tentunya kepada seluruh teman-teman dari KPPU yang tidak saya bisa sebut satu persatu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini adalah kampus kita Ibu Bapak. Jikalau ada di antara Ibu Bapak yang masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister, kampus ini terbuka Pak. Ini salah satu bagian dari kerjasama kita ini Pak. Itu PKS kita pertama-tama Pak, memberikan kesempatan untuk Ibu Bapak dari KPPU dari seluruh wilayah tadi untuk melanjutkan ke pendidikan magister manajemen dan magister akuntansi dengan special treatment. Gitu ya Pak Yo ya Pak, mewakili yayasan. Mewakili yayasan Pak. Jadi itu PKS kita pertama Pak. Tentunya ada Pak Yo, terima kasih Pak Yo sudah hadir ya. Kami kemarin sengaja beraudiens dengan Pak Yo dan meminta beliau supaya hadir hari ini ya sebagai penyemangat kita semua untuk menjadi penyemangat kita, inspirasi kita untuk bisa jangan MOU ini seperti kata Pak Ketua tadi hanya sebagai seremonial tapi harus direalisasikan. Salam untuk Pak Quick ya Pak Yo. Sampaikan ke beliau, kita semua terima kasih beliau telah memberikan kesempatan kita untuk bekerja sama. Ibu Bapak sekalian, izin saya bercerita sedikit dulu. Kenapa kerjasama ini boleh terjadi Bapak? Kalau tidak ada Pak Quick dan Pak Chandra, saya kira ini kerjasama tidak akan pernah terjadi. Beberapa waktu yang lalu Pak Chandra berkenan mengunjungi kembali rumahnya yang lama. Ini rumahnya beliau. Beliau dari dosen sampai ke wakil ketua sampai kepada ketua, beliau di sini. Inilah rumahnya beliau sebetulnya. Kami hanya menjaga rumahnya. Itu sebetulnya Pak, menjaga rumahnya. Bersih juga Pak, bersih juga Pak, bersih juga. Beliau pernah ketua, beliau pernah BPH, ya semualah beliau. Pernah mewakili yayasan juga. Pertemuan pada waktu itu adalah pertemuan antara Pak Quick dengan yayasan, Pak Yo hadir, ada Pak Chandra, ada Pak Antoni Budiawan ya. Kemudian kita menyampaikan betapa rindunya kita dari dunia akademis untuk mengenal lebih banyak lagi sebetulnya apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita transfer dari dunia praktek ke dunia anak-anak kita ini supaya capaian pembelajarannya
Ibu Bapak sekalian, izin menyampaikan dengan outcome based education ini memang pengetahuan penting, tapi lebih dari situ kita harus menciptakan kepada mereka sikap yang baik sebagai seorang lulusan, pengetahuan yang mumpuni untuk mereka bisa masuk ke dunia kerja, dan keterampilan yang harus mereka kuasai untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan dunia usaha dan dunia industri. Dalam rangka itu saya pelan sebetulnya ngomongnya ke Pak Chandra. Beliau ini kan halus perasaannya, Pak, bukan orang halus ya, tapi halus perasaannya Pak. Dengan saya Pak Chandra, boleh nggak ya kita bekerja sama dengan KPPU? Karena kita tahu kan KPPU kan lembaga yang sangat besar, lembaga yang terrekognisi internasional. Jadi kita harus hati-hati ngomongnya. Ternyata saya ngomongnya hati-hati, beliau langsung bilang, boleh dong, sangat boleh. Dalam hati saya, berarti beliau IB-nya masih ada. Nah, itu sebetulnya Pak. Jadi sebetulnya adalah ketika beliau bilang itu Pak Ketua, sebetulnya beliau, saya kan orang IB, kok dibilangin begitu sih, kayak nyinggung gitu Pak, bisa gitu loh Pak. Jadi beliau menjawabnya bukan sebagai anggota KKB, sebagai bagian dari IB KKG. Terima kasih Pak Chandra ya, terima kasih. Dan di follow up dengan sangat bagus, prosesnya sangat bagus. Izin Pak Ketua menyampaikan, kami sudah punya banyak kerjasama dengan banyak pihak, baik dari dunia pendidikan tinggi maupun dunia usaha dan dunia industri dan lembaga-lembaga pemerintah. Tetapi baru kali ini kami merasakan Pak, kami harus bekerja jauh lebih cepat. Kami harus merespon jauh lebih cepat karena KPPU-nya merespon sangat jauh lebih cepat dari respon kami Pak. Jadi kalau tadi Pak Ketua menyampaikan beberapa ditunda, sebetulnya bukan karena itu Pak. Dari KPPU sudah sangat luar biasa Pak. Kelambanan di dalam proses hari ini terjadi juga kontribusi dari kampus kita ini Bapak. Tapi segala sesuatu indah tepat pada waktunya Pak. Ini keindahan kita. Dan hari Jumat Pak, tapi bukan Jumat keramat ya. Ini hari Jumat Pak. Biasanya kalau di sebelah sana itu kan ada Jumat keramat Pak. Ini bukan Jumat keramat. Baik Ibu Bapak sekalian, sangat baik sekali apa tadi disampaikan oleh Pak Ketua perihal bahwa mohon kiranya ke depan ya, dari tim IB KKG itu segera memastikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah tonggak besar bagi kita untuk direalisasikan. Bukan hanya didokumentasikan. Bukan secara administratif kita bisa melaporkan ini kepada pemangku kepentingan eksternal bahwa kita punya kerjasama. Tidak, itu tidak ada maknanya. Ada yang orang bilang hidup ini hanya satu kali, tapi harus dimaknai berkali-kali. Penandatanganan MOU hanya boleh satu kali, tetapi realisasinya harus berkali-kali. Pak Ketua, ini Bapak, ini sekarang pemerintah itu sedang melakukan suatu sekarang proses yang kita lihat adalah proses bagaimana mengintroduksi begitu banyak pemahaman-pemahaman kepada lembaga pendidikan. Pancasila Pak sekarang sudah menjadi ada. Topik korupsi Pak Ketua, Pak Chandra, itu sudah harus kita masukkan dalam materi mata kuliah Bapak. Korupsi. Pajak sudah 3 tahun yang lalu Pak, kita wajib minimal di mata kuliah, wajib MKW itu wajib harus mengajarkan masalah pajak. Tadi saya berpikir Pak, bagaimana kalau KPPU juga mengusulkan Kemendikbudristek bahwa masalah persaingan usaha menjadi sangat penting. Dan itu harus diajarkan sejak dini di perguruan tinggi. Beberapa percakapan kita dengan pajak pada waktu itu adalah luar biasa sebetulnya. Jadi mereka memasukkan nilai-nilai pajak itu di dalam mata kuliah dalam rangka supaya ada kesadaran dari awal bahwa masyarakat itu pada tiba gilirannya nanti memiliki pendapatan, melakukan bisnis, harus ada kewajiban kepada negara yaitu bayar pajak. Jadi kita harus merancang kurikulum kita itu di mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahkan agama Pak Ketua, Pak Chandra Pak. Harus masuk butir-butir terkait dengan pajak. Saat ini masuk pada butir-butir korupsi Pak. Nah, alangkah baiknya ke depan ini kan akan luar biasa ini persaingan usaha Pak. Dengan tadi adalah berubahnya kita dari konvensional menjadi yang non konvensional dengan adanya platform digital gitu ya, dengan adanya marketplace, ini kan persaingan ini kan harus luar biasa, harus dibuat regulasi sedemikian rupa supaya baik. Jadi izin Bapak, ini menjadi sebuah cetusan individu saya, pribadi saya, seandainya memang hal ini masuk di kita sendiri Pak Chandra, kita Pak Ketua, ketika saya membangun namanya mata kuliah analisis industri dan dinamika persaingan,
2 kali pertemuan itu bicara mengenai market and government rule, itu wajib harus mengajarkan KPPU. Itu kita wajibkan karena mereka harus tahu sebetulnya. Jadi sebetulnya sudah kita mulai di kampus kita ini adalah memasukkan materi-materi terkait dengan persaingan usaha. Nah, jikalau ini itu kan di tingkat di level magister Bapak. Sementara banyak mata kuliah sebetulnya menurut hemat saya adalah banyak aspek yang masalah persaingan usaha itu yang bisa kita masukkan Bapak. Jadi nilai-nilai persaingan sudah mulai ada. Ya, mudah-mudahan ini Bapak kita. Karena saya tahu persis kementerian itu sangat terbuka hal-hal yang demikian. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi ada satu cetusan dari Pak Ketua yang harus segera kita respon Pak. Kita respon tadi luar biasa adalah pintu KPPU terbuka selebar-lebarnya kepada kita untuk bisa memanfaatkan kerjasama kita ini. Satu adalah di era yang sekarang, era yang namanya dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Betul Pak Ketua, Pak Chandra Pak. Kami selaku pengelola perguruan tinggi membutuhkan sangat banyak sebetulnya kerjasama dengan banyak pihak Pak. Untuk bisa memastikan kami bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kita itu di dalam era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena apa Ibu Bapak sekalian? Kalau kita dulu belajarnya kan adalah 7 semester sampai 8 semester kan di bangku kuliah. Harus ada di ruang kuliah kita. Kalau sekarang hanya 5 semester. Dimungkinkan sekarang mahasiswa itu hanya mengambil 5 semester dia di kampus, 3 semester lagi silahkan difasilitasi oleh kampus. Ada 8 pilihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu diantaranya adalah bekerja di dunia industri dan dunia usaha. Mas Nadiem idenya sederhana sebetulnya. Profil lulusan itu tidak hanya dibentuk oleh penguasaan pengetahuan, oleh penguasaan keterampilan, tetapi harus dikuatkan dengan penguasaan sikap dan penguasaan pengalaman bekerja. Ini barangkali Pak Ketua yang kami sangat berterima kasih sekali. KPPU dengan reputasi yang sangat begitu baik gitu ya, di salah satu lembaga bagus di negara kita ini gitu ya, bekerja sama dengan kita. Dan ini betul-betul ibaratnya seperti saya katakan, inilah buah anggur yang sudah ada, tinggal kita bagaimana memetiknya secara sempurna Pak. Jadi kepada seluruh sivitas akademika Institut Bisnis dan Informatika KUIK, terutama kita para manajemen, ya, mulai dari level rektorat masuk kepada level yang UPPS sampai program studi. Ayo kita bersama-sama membaca dengan sempurna, memahami secara baik dan mencermati lebih teliti lagi apa-apa saja yang akan kita tanda tangani hari ini. Secara prinsip saya sudah membaca MOU ini, isinya adalah kesempatan yang sangat besar kepada kita. Inilah golden opportunity untuk kita untuk bisa memastikan bahwa pemenuhan tridharma perguruan tinggi bukan hanya untuk dosennya, tapi juga untuk mahasiswanya. Akhir kata dari seluruh keluarga besar, Pak Kodrat, Pak Ketua, Pak Chandra dan seluruh jajaran di KPPU, saya pribadi atas nama pimpinan di sini dari yayasan ada Pak Yo menyampaikan terima kasih. Pak Yo ini selalu orangnya low profile Pak. Tidak pernah mau ngomong tapi memberi semangat. Tapi kalau disuruh dia nomor 1 dia Pak. Terima kasih Pak, dari Pak Kui juga terima kasih. Dari seluruh kita yang hadir juga mengucapkan terima kasih. Inilah kesempatan besar bagi kita. Mari kita secara bersama-sama tidak hanya menandatangani MOU, tapi berlomba-lomba kita. Saya selalu sampaikan Pak Chandra, dalam konsep kepemimpinan itulah seperti ini Pak. Kita tidak berlomba dalam gagasan dan ide, tapi kita berlomba di dalam kecepatan mengeksekusi Bapak. Itu adalah selalu saya sampaikan ke teman-teman semua. Ya. Kalau hanya berlomba dalam ide, itu kita hanya di tataran adalah bicara. Maka seorang pimpinan yang baik adalah, saya selalu sampaikan adalah, pimpinan yang baik adalah harus mengetahui apa yang harus dikerjakan oleh anak buahnya, tapi tidak harus mengerjakan apa pekerjaan anak buahnya. Supaya apa? Supaya pimpinan yang mengetahui pekerjaan anak buahnya, dia bisa melakukan monitoring, dia bisa melakukan
pertanggungjawaban, dan dia bisa melakukan evaluasi. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, mohon nanti kita semua yang akan terlibat dalam MOU ini, mari kita secara bersama-sama mendeploynya itu menjadi perjanjian bersama dengan cara membaca dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya Tuhan yang Maha Baik memampukan dan menguatkan kita semua, boleh terus kita menjadi pelita terang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya selalu sampaikan Pak Chandra, mari kita bertekun di hal-hal yang kecil, kiranya kita akan diberikan kepercayaan di hal-hal yang besar. Terima kasih. Demikian sambutan dari Rektor IB Kwik Kian-gi. Terima kasih Bapak Hisar Sirait atas sambutannya. Acara berikutnya pembacaan nota kesepahaman oleh Kepala LPPM IB Kwik Kian-gi, Dr. Imam Nuraryo MA Koms. Kepada Bapak Imam kami persilahkan. Nota kesepahaman antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian-gi tentang kerjasama pelaksanaan, pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta tridharma perguruan tinggi di bidang persaingan usaha dan kemitraan. Nomor 11 /KPPU /NK /Romawi 6 /2021. Nomor 60 IBKKG /MOU /6 Romawi /2021. Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan Juni tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Kodrat Wibowo SE PhD, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diangkat berdasarkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 43 /KPPU /Kep 1 /12 Romawi /2020 tentang pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 16 Desember 2020 sampai dengan 27 April 2023. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian-gi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwik Kian-gi yang selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak ke-1 dan pihak kedua secara bersama-sama disebut para pihak. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa pihak ke-1 adalah komisi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. B. Bahwa pihak kedua adalah lembaga pendidikan perguruan tinggi swasta yang berwenang dalam menyelenggarakan kegiatan perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan C. Bahwa para pihak memiliki kemampuan dan kemitraan untuk saling memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan. Berdasarkan hal-hal tersebut, di atas para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman tentang kerjasama pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta tridharma perguruan tinggi di bidang persaingan usaha dan kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, maksud dan tujuan. Nota kesepahaman ini dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan masing-masing lembaga, yakni A. Pihak ke-1 sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan pelaksanaan kemitraan. Dan B. Pihak kedua sebagai perguruan tinggi yang ditujukan untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pasal 2. Ruang lingkup. Ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup A. Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran atas hukum persaingan usaha
dan pelaksanaan kemitraan. B. Pemberian dukungan dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha, serta pengawasan pelaksanaan kemitraan. Dan C. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat atau Tridharma Perguruan Tinggi terkait persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Pasal 3. Pelaksanaan. 1. Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama setelah ditandatanganinya nota kesepahaman ini. 2. Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya. 3. Nota kesepahaman dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan para pihak. 4. Nota kesepahaman ini disosialisasikan di lingkungan kerja para pihak. Pasal 4. Pembiayaan. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan nota kesepahaman ini dibebankan kepada para pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5. Jangka waktu. 1. Jangka waktu nota kesepahaman ini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan. Kedua, apabila dilakukan perpanjangan dan pengakhiran terhadap nota kesepahaman ini, pihak yang mengajukan perpanjangan atau pengakhiran nota kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir atau diakhiri. Pasal 6. Ketentuan lain-lain. 1. Nota kesepahaman ini tidak mengikat para pihak secara hukum, tetapi dijalankan oleh para pihak dengan itikat baik guna mencapai tujuan yang diharapkan. 2. Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan atas ketentuan dalam nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam persetujuan tertulis dari para pihak dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini. Pasal 7. Ketentuan penutup. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak. Pihak ke-1, Kodrat Wibowo SE PhD. Pihak kedua, Dr. Insinyur Hisar Sirait MA. Sudah penandatanganan nota kesepahaman
Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan acara ini akan di-upload di YouTube, jadi dapat dilihat kembali. Saya Sylvia Sari Rosalina mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.